bab satu ini tentang apa gitu. Apa sih bab satu nih? Ada bab satu nih ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ya mungkin manfaat luaran dan sebagainya yang mana ini tuh penting banget gitu untuk kita bahas karena ini apa ya landasan awal kita gitu. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Hal yang mungkin bisa jadi apa ya sangat esensial gitu. Karena kalau nggak ada latar belakang gini, kita nggak kita nggak tahu gitu arah bahasan kita di mana, kemudian nanti alur jalan cerita penelitian kita tuh gimana gitu. Nah, sesuai TOR yang dikasih sama panitia kemarin, jadi nanti di sini akan membahas tentang definisi, struktur, dan cara membuat latar belakang, kemudian cara merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, serta untuk mengenalkan serta urgensi dari penelitian. Begitu teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kelas online pada kesempatan kali ini? Oke, sebentar. Mari kita sapa dulu Mbak Absiska. Halo Mbak Absiska, mic-nya sudah on Mbak. Halo, udah kedengeran ya? Oke, udah kedengeran Mbak. Iya, gimana Mbak kabarnya Mbak? Oke, aku baik, alhamdulillah. Aku off Oke, kamera ya, karena tidak memungkinkan untuk on. oke, nggak apa-apa Mbak. Siap-siap. Oke Mbak, sekarang posisinya di mana Mbak? Lagi di Semarang aja, Oke, di di rumah. Iya, sip, sip, sip. Pasti Mbak Absiska ini makin sibuk ya kesini-kesininya ya Mbak. Iya, Oke, tadi, benar lagi hektik banget sama kerjaan. bagus lah, bagus. Oke, nah tadi udah diperkenalkan banyak Mbak. Tadi juga saya, Yuni, udah perkenalan juga gitu sebagai moderator pada malam hari ini. Langsung aja Mbak, kayaknya tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan ke Mbak Absiska. Oke, langsung aja ya, aku present. Aku mau sapa dulu nih teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Aksiska atau biasa dipanggil Aka, alumni mikrobiologi, baru lulus April kemarin. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu teman-teman gimana sih cara untuk bikin latar belakang masalah yang baik kayak gitu. Nah, di sini kita santai aja ya ngobrolnya kayak yang aja teman sendiri gitu. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya latar belakang masalah itu? Nah, latar belakang masalah itu kalau gampangannya dia itu sebagai pintu gitu untuk mengantarkan ke dalam whole paper kamu gitu. Jadi paper kamu secara utuh ke dalam penelitian kamu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, inilah apa fungsi dari latar belakang masalah gitu. Untuk mengantarkan pembaca ke dalam penelitian kamu. Jadi untuk apa namanya latar belakang masalah itu penting banget untuk dibuat sebagus mungkin karena latar belakang yang bagus dan itu bisa memberikan informasi yang jelas kepada pembaca tentang penelitian kamu gitu. Jadi ketika membaca latar belakang masalahnya, mereka itu bisa langsung tahu gitu, oh penelitian kamu itu tentang ini, terus kemudian objek yang diteliti itu ini, kemudian rumusan masalahnya tujuannya gimana, nah itu bisa dilihat langsung dari latar belakang masalah kayak gitu. Nah terus berdasarkan pengalaman aku aja nih ya, kalau misalkan di ajang-ajang kompetisi ilmiah gitu yang melibatkan banyak peserta, pasti jurinya itu akan lihat di abstrak dulu dan kemudian latar belakang masalah. Kayak misalkan di PKN-PKN gitu, mereka tuh nggak akan bener-bener langsung ngeliat ke tinjauan pustakanya lah, ke metodenya lah, atau mungkin sampai ke hasil pembahasan bahkan kesimpulan. Biasanya juri-juri itu akan melihat dulu abstrak dan juga latar belakang masalahnya. Kalau ternyata udah bisa terdeliver dengan bagus, mereka itu bisa mereka akan membuka bab-bab selanjutnya kayak gitu. Karena kan wasting time banget ya kalau harus bener-bener dibaca satu-satu. Nah, itulah pentingnya latar belakang masalah yang baik. Karena dengan latar belakang masalah yang baik itu akan memperbesar opportunity kalian untuk bisa menjadi juara atau mungkin bisa mempermudah agar dapat ACC dosen, mempermudah biar dapat nilai yang bagus kayak gitu. Nah, kemudian sebelum menyusun latar belakang, apa aja sih yang perlu dilakukan? Nah, yang pasti kalian harus paham tentang penelitian yang akan kalian lakukan. Gak mungkin kan kalian mau nulis tapi kalian gak paham.
Nah, makanya ketika kalian merasa belum terlalu paham, kalian harus matengin dulu gitu. Matengin dulu penelitian kalian tuh mau ngapain, terus nanti metodenya gimana, dan lain sebagainya. Nanti barulah kalian bisa menyusun latar belakang itu dengan cepat gitu ya, dan juga dengan bagus. Nah, selanjutnya kalian juga harus banyakin ngebaca gitu. Karena berdasarkan dari pengalaman aku, latar belakang masalah itu kan tipis ya, kayak mungkin cuma 1-2 halaman gitu, atau mentok-mentok kalau banyak banget ya 3 halaman gitu. Tapi nyusunnya itu paling lama daripada tinjauan pustaka ataupun bab-bab yang lain gitu. Kenapa? Karena ya latar belakang masalah itu sebagai pintu gitu, pintu menuju whole paper kamu, ke penelitian kamu. Kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan space yang singkat itu untuk nge-deliver apa sih sebenarnya yang mau kalian lakukan gitu. Nah, terus kalau kalian banyak baca, kalian itu jadi tahu nih kira-kira apa aja sih yang penting untuk dimasukin dan apa sih yang sebenarnya nggak begitu penting untuk dimasukin kayak gitu. Karena untuk menyusun latar belakang kalian juga butuh data-data gitu kan. Nah, dengan banyak baca, kalian tuh bisa tahu mana yang harus dimasukin, mana yang enggak. Terus kalian juga harus bersikap skeptis. Nah, maksudnya skeptis itu kalian gampang mempertanyakan sesuatu, gampang ragu-ragu sama sesuatu, sama penelitian kalian. Karena dari kebingungan-kebingungan itu akan muncul banyak banget istilahnya kayak apa ya, wawasan-wawasan baru. Karena kan ketika kalian bingung, pasti harus cari tahu kan. Nggak mungkin kan kalian bingung. Bentar, aku belum present ya. sorry, aku lupa, aku belum present. Aku kira aku udah present. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, aku tidak tahu, aku belum present. Nah, terus habis itu, aku tadi ngomong apa ya? Ada chat, bentar, aku mau baca dulu. Chat apa? Oke, nah terus habis itu tadi kalian harus banyak baca karena bisa mensortir informasi yang penting dan yang nggak penting gitu. Nah, kalian juga harus bersifat skeptis karena dari kebingungan itu akan muncul yaitu tadi wawasan-wawasan baru. Nah, kalau kalian bingung, kalian pasti harus baca dong, harus cari tahu alasannya, cari tahu berbagai macam hal tentang itu. Jangan bingung doang tapi nggak cari tahu apa-apa. Itu nggak akan menyelesaikan apapun kalau kalian cuma bingung dan nggak bertanya, nggak membaca, kayak gitu. Terus kalian juga harus bersikap kritis, kayak gitu. Karena bersikap kritis itu penting, biar bisa membuat penelitian kamu itu kayak beda dari yang lain, gitu. Nah, habis itu yang harus dimuat dalam latar belakang itu apa aja sih? Nah, di sini harus di latar belakang itu harus bisa menjawab pertanyaan why pada judul, pertanyaan mengapa. Misalnya nih, kalian mau meneliti tentang apa ya? Misalnya kayak mau bikin pupuk untuk tanaman X gitu. Nah, di latar belakang itu harus dikasih tahu kenapa kok pupuk itu gitu, kenapa kok harus tanaman X gitu. Nah, nanti dari situ kan pasti pembaca bisa tahu gitu, langsung nangkep, oh ternyata tuh gini tau penelitian ini. Nah, gitu. Terus dari situ harus juga diperkuat dengan data dan fakta. Kayak misalkan pentingnya pupuk itu apa sih, kan pasti ada data-data, atau mungkin kelebihan pupuk itu tuh. Nanti kan misalkan ada data, berdasarkan data dari sini, pupuk ini memiliki keunggulan daripada pupuk lain, misalkan kayak gitu. Terus pasti ada angka-angka yang bisa ditampilkan, dan yang pasti sumbernya harus kredibel, kayak gitu. Nah, terus kalian harus menghindari penulisan opini atau prasangka. Karena ini kan namanya penelitian ilmiah gitu ya. Nggak mungkin kan kamu melibatkan opinimu, misalkan kayak menurut saya pupuk ini tuh bagus karena bla 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 bla, tapi pakai pendapat kamu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus kalian juga sebaiknya menghindari kata seharusnya gitu. Karena kata seharusnya itu tuh agak kayak gimana ya, kurang pas gitu loh untuk dimasukin di latar belakang. Karena kesannya kayak menggurui gitu loh. Kalau menurut aku pribadi sih, hindari kata seharusnya gitu. Nah, terus kalian juga harus tahu nih pembacanya itu siapa, audiensnya itu siapa. Apakah dosen kamu, apakah mungkin kamu mau ikut lomba nih, misalkan mau ikut lomba yang ngadain itu misalkan kayak dinas perikanan misalnya. Nah, kalau misalkan dari dinas perikanan itu kan pasti kayak temanya tentang perikanan, ya nggak jauh-jauh kan dari orang perikanan yang baca misalkan.
Nah, jadi kamu harus nepasin tuh audiensnya. Beda kalau misalkan kamu mau ikut PKM gitu. Nah, yang mau aku kasih tahu di sini, juri PKM itu belum tentu berasal dari bidang yang sama kayak kamu. Nah, PKM itu kan ada 5 bidang ya, 5 bidang sama dua non 5 bidang. Aku nggak tahu sih sekarang ada berapa, tapi terakhir aku ikut itu ada 7 bidang gitu, yang 5 itu yang penelitian-penelitian gitu deh. Nah, terus misalkan nih kamu join yang PKM penelitian eksakta. Nah, penelitian eksakta itu kan luas. Bisa aja orang yang meneliti, orang yang menjadi juri itu tuh dosen biologi misalkan, atau mungkin ada yang orang teknik gitu. Nah, kan kayak random banget kan. Nah, makanya kalian itu harus mempertanyakan hal-hal seperti ini. Apakah ada teori, konsep, istilah, atau mungkin gagasan yang itu asing bagi pembaca? Nah, kalau ada, berarti kalian harus jelasin tuh di latar belakang. Biar siapapun yang baca, dia tuh langsung mudeng gitu dengan apa yang mau kamu sampaikan. Nah, terus juga, apakah kamu mengadopsi sesuatu dari disiplin ilmu yang lain gitu, yang asing juga bagi pembaca. Pokoknya kalau kamu merasa bahwa oh kayaknya nggak semua orang ngerti deh tentang istilah ini, nah kamu harus menuliskan itu, memberikan keterangan tambahan agar siapapun orang yang membaca bisa tahu gitu. Nah, kemudian untuk struktur penulisan latar belakang sendiri ada 2 ya, dari khusus ke umum dan dari umum ke khusus. Nah, kalau dari khusus ke umum itu biasanya kayak topik yang menjadi fokus dulu, terus habis itu baru melebar ke sesuatu yang umum. Nah, kalau yang umum itu misalkan kita bahas secara secara general, terus baru ke yang intinya gitu. Nah, yang sering digunakan yaitu struktur penulisan dari umum ke khusus gitu. Jadi kita jelasin dulu informasi-informasi yang general gitu, kemudian baru mengerucut ke penelitian kamu kayak gitu. Yang umum digunakan ya yang ini, yang dari umum ke khusus gitu. Dan aku menyarankan yang ini aja sih karena biasanya lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu dengan struktur ini daripada dengan struktur yang khusus ke umum gitu. Nah, kemudian jangan sampai kalian nulis latar belakang, misalkan nih kalian mau pakai struktur khusus ke umum. Nah, tapi ujung-ujungnya dari khusus ke umum, ke khusus lagi, ke umum lagi, ke khusus lagi, gitu tuh jangan. Sebaiknya kalian harus konsisten gitu dalam menulis. Nah, biar nggak bias juga orang yang membaca. Dan apa yang mau kamu sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik oleh orang-orang. Nah, kemudian di bawah yang latar belakang itu kan biasanya ada rumusan masalah gitu. Apa sih sebenarnya rumusan masalah itu? Nah, jadi rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang muncul dari topik yang kalian angkat dan itu tuh akan dijawab melalui penelitian yang dilakukan gitu. Dan fungsi dari rumusan masalah ini selain untuk ya kelengkapan gitu ya, kelengkapan yang harus ditulis ketika bikin karya ilmiah, itu tuh untuk menentukan jenis data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Kemudian juga data apa yang nggak diperlukan oleh peneliti. Nah, nanti aku di akhir juga bakalan kasih lihat latar belakang yang pernah aku bikin gitu. Biar mungkin ada gambaran gitu kan lebih enak kalau kita bisa lihat langsung gitu kan. Nah, kemudian habis itu ada juga tujuan dari penelitian. Nah, namanya juga tujuan, otomatis itu tuh untuk memberikan gambaran mengenai penelitian kamu gitu kan. Nah, tujuan penelitian itu fungsinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah, atau mungkin bisa untuk pengembangan pengetahuan, kayak gitu juga bisa. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian, karena dia itu adalah jawaban dari rumusan masalah, maka keduanya itu harus sejalan. Jangan sampai kamu bikin rumusan masalah X, tujuan penelitiannya Y gitu. Kayak malah aneh gitu. Malah jadi kesannya nggak konsisten gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa kriteria dalam merumuskan tujuan masalah. Yang pertama, tentu saja harus jelas ya, tujuan penelitian, terus rumusan masalah itu kan biasanya singkat dalam bentuk poin-poin, atau kadang juga ada sih beberapa yang pakai format dia bikin paragraf itu. Disesuaikan aja sama
penyelenggaranya gitu, kalian mau bikin buat apa atau mungkin dosen mensyaratkan harus gimana, itu disesuaikan aja. Nah tapi rumusan dan tujuan masalah itu pasti harus jelas, dan kalau bisa singkat ya singkat aja, nggak usah dipanjang-panjangin. Daripada dipanjangin tapi nggak jelas, kecuali kalau dipanjangin emang buat memberikan tambahan-tambahan gitu yang mungkin orang nggak bisa tahu kalau nggak membaca itu gitu. Nah kemudian juga harus sejalan tadi ya, sejalan dengan rumusan masalah, harus sinkron lah kayak gitu. Terus juga harus bisa memberikan gambaran mengenai target dari penelitian kamu tuh apa sih sebenarnya, apa sih yang mau kamu capai dari penelitian kamu ini. Nah itu harus udah tergambar dalam tujuan penelitian. Nah habis itu untuk urgensi penelitian, nah urgensi itu kan artinya kayak kepentingan gitu kan. Nah ini tuh harus memberikan gambaran secara singkat ya. Nah kenapa sih sebenarnya penelitian kamu tuh penting gitu? Kenapa kok nggak penelitian yang lain aja gitu? Kenapa harus penelitian kamu? Nah, alasan-alasan itu harus tercantum di urgensi penelitian. Contohnya kalau misalkan kamu meneliti obat gitu, obat mau bikin obat dari hewan misalkan dari ekstrak apalah, ekstrak hewan apa gitu. Kenapa harus itu gitu? Kenapa harus obat itu? Kenapa harus menggunakan hewan itu? Di sini tuh harus tercantum. Gitu. Nah, aku mau kasih lihat ini proposal PKN kayak gitu sih. Sebenarnya aku menurutku ini belum bagus, tapi ya cukup bisa memberikan gambaran gitu. Nah ini tuh judulnya, peningkatan serapan kromium hexavalen pada tanaman pangan melalui inovasi kromium resisten bakteria. Nah di latar belakang ini harus menunjukkan kenapa sih kok peningkatan serapan kromium hexavalen, kok nggak peningkatan serapan yang lain aja, misalkan peningkatan serapan merkuri lah atau peningkatan serapan zat yang lain lah. Kenapa harus kromium hexavalen? Terus juga kenapa kok tanaman non pangan gitu? Terus kenapa harus inokulasi kromium resisten bakteria? Kenapa kok nggak bakteri yang lain aja? Nah di latar belakang ini harus tergambar semua. Nah ini aku menggunakan pola umum ke khusus ya. Jadi dari yang general dulu. Nah kromium hexavalen itu kan logam berat. Nah ceritain dulu nih, logam berat merupakan bla 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 bla, terus habis itu dampak negatifnya gimana. Nah terus baru nih ke kromium hexavalen. Kenapa kok aku ambil kromium hexavalen? Nah aku jelasin di sini, karena dia memiliki toksisitas yang lebih tinggi daripada kromium yang trivalen. Kemudian juga dia itu banyak digunakan di bidang industri kayak gitu. Padahal dia berbahaya, tapi banyak digunakan di bidang industri, terus bisa menyebabkan pencemaran lingkungan kayak gitu. Nah terus habis itu ini lebih mengerucut lagi ke kromium hexavalennya. Nah kemudian juga ini kan tentang kayak remediasi tanah gitu. Kenapa sih kok harus remediasi tanah yang tercemar pakai si kromium hexavalen itu, kenapa gitu? Harus dikasih tahu nih kenapa alasannya gitu. Nah kemudian kenapa nih kok pakai bakteri itu gitu? Kenapa harus bakteri kromium resisten bakteria tadi? Nah ini harus dijelasin semua nih di dalam si latar belakang ini gitu. Nah makanya kalau misalkan orang baca, mau orang mikrobiologi atau nggak mikrobiologi, mereka bisa tahu kalau kita menggunakan istilah-istilah yang umum kayak gitu. Kalau misalkan ada istilah yang nggak umum tadi, yang aku bilang di awal, ya harus dijelasin gitu. Nah ini latar belakangnya cukup singkat sih, karena lebih singkat itu lebih baik. Kalau memang tidak perlu informasi tambahan ya nggak perlu ditambahin gitu. Pokoknya intinya bikin sesimpel mungkin sih kalau prinsipku. Karena aku nggak pernah membuat karya tulis yang berpanjang-panjang gitu. Bahkan skripsiku pun juga tipis, karena menurutku lebih tipis lebih baik, karena memang aku hanya memasukkan informasi yang penting aja. Nah terus ini rumusan masalah nih. Nah tadi kan udah dijelasin tuh di awal latar belakangnya. Kenapa sih kok pakai ini? Kenapa sih harus ini? Kenapa sih harus itu? Gitu. Nah ada rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang mau dijawab. Nah pertanyaannya nih, kalau dari penelitianku ini, apakah isolat yang diperoleh dari kawasan tercemar kromium merupakan kromium resisten bakteria? Kemudian rumusan masalah yang kedua ada juga nih apa? Rumusan masalah yang ketiga ini apa? Nah nggak ada batasan dari jumlah rumusan masalah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya terfokus dengan apa yang mau kamu teliti. Jangan sampai kamu itu mau meneliti sesuatu yang simple, tapi rumusan masalahnya udah dipanjang-panjangin. Padahal sebenarnya itu nggak menjadi fokus dari penelitian kamu gitu. Nggak apa-apa kalau rumusan masalahnya banyak,
kalau emang semuanya itu diteliti, kalau emang itu menjadi titik berat dari penelitian kamu. Kalau enggak, mendingan kalian kayak persingkat aja, yang bener-bener perlu itu tuh yang mana gitu. Nah, itulah juga pentingnya membaca, karena dengan membaca, kamu bisa mensortir informasi mana aja sih yang kamu perlukan kayak gitu. Informasi mana aja yang memang harus dicantumkan, dan mana yang nggak perlu amat untuk dicantumkan kayak gitu. Kalian bisa tahu dengan perbanyak membaca gitu. Nah, kemudian juga nih tujuannya apa? Nah, ini harus sinkron kan dengan rumusan masalah. Tadi kan rumusan masalahnya apakah isolat yang diperoleh bla 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 merupakan CRB gitu. Nah, berarti tujuannya yaitu untuk mengisolasi si CRB-nya dari kawasan yang tercemar chromium itu. Kemudian, apakah inokulasinya bisa meningkatkan serapan? Nah, berarti jawabannya adalah untuk mengetahui gitu. Tujuannya untuk mengetahui inokulasi si CRB itu terhadap peningkatan serapan kromiumnya gitu. Nah, kemudian apakah perpaduan antara CRB dan juga fitoremediasi bisa mengoptimalkan? Nah, kemudian di tujuannya juga untuk mengetahui mengenai perpaduan itu. Kayak gitu. Jadi, rumusan masalah sama tujuan itu nggak boleh pisah gitu ya. Mereka harus sinkron, mereka harus kompak gitu. Yang ditanyain apa, ya jawabannya tuh harus apa gitu. Nah, kemudian ini ada urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian itu kenapa sih kok dia tuh penting untuk diteliti gitu. Tapi urgensi penelitian beda lagi ya sama latar belakang. Kalau latar belakang itu kan kayak ya general banget lah gitu. Nah, kalau urgensi penelitian itu langsung ke fokus dari penelitian kamu tuh apa, kenapa penting gitu. Dan singkat aja biasanya sih, lebih singkat daripada latar belakangnya gitu. Nah, ini kenapa kok penting ya? Karena dia bisa memberikan dampak negatif gitu. Nah, terus juga upaya remediasi menjadi salah satu solusi permasalahan. Nah, nanti di dalam karya tulis kamu juga harus ditunjukin dong, bener nggak sih dia solusi bagi permasalahan itu gitu. Nanti di dalam, misalkan kayak di tujuan pustakanya, kamu harus bilang, kenapa sih, apa beneran nih solusinya itu bisa pakai cara itu gitu. Nanti di babak selanjutnya kamu harus memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kan gitu. Nah, terus habis itu manfaatnya disesuaikan aja sih, kalian mau misalkan untuk ini, misalkan untuk menambah pengetahuan gitu bisa, terus untuk menjadi solusi bagi permasalahan apa gitu juga bisa. Nah, jadi disesuaikan sama penelitian kalian, tapi intinya seperti itu. Gitu. Nah, udah sih sebenarnya intinya kayak gitu aja untuk bikin latar belakang. Dan yang penting dari latar belakang itu harus ada data ya, jangan sampai kalian itu nggak ada data sama sekali. Semakin banyak data yang kalian punya, maka akan semakin bagus gitu. Nah, data yang seperti apa sih? Misalkan nih, kalian mau meneliti tentang apa namanya? Meneliti tentang obat gitu. Obat diabetes misalkan. Nah, kalian kasih lihat tuh, kenapa kok diabetes? Ternyata diabetes itu tuh penyakit yang mematikan loh, misalkan kayak di Indonesia gitu. Terus misalkan obat-obat diabetes tuh mahal loh, misalkan kayak gitu. Nah, jadi memang benar-benar kalian harus tunjukkan itu gitu, di latar belakang. Jadi orang bisa langsung paham, bisa langsung tahu. Dan misalkan mereka bisa juga mempertimbangkan nih, kayak ini bakalan didanain nggak ya, misalkan kayak gitu. Untuk PKM-ku yang tadi tuh sempat didanain dulu 2019 berarti. Itu dan dapat dana yang cukup besar range-nya kalau di UGM, karena kebetulan aku bisa melihat, maksudnya kan bisa melihat pendanaan di seluruh UGM gitu, jadi itu dana yang cukup besar, tapi nggak ke PIMNAS karena ada miss lah ketika ketika nge-lab gitu-gitu. Jadi kalau untuk kalian penelitian apapun ya, mau buat PKM, mau buat skripsi, mau buat apapun, kalian harus benar-benar mengordinir dengan benar, bukan mengordinir sih, kayak nge-manage gitu. Nge-manage dengan benar, kapan kamu akan nge-lab, kapan kira-kira sampelnya itu akan jadi pengujiannya, kayak gitu. Kalian harus benar-benar memanage penelitian kalian, apapun itu. Mau misalkan penelitian kalian di KAB ini, juga kalian harus benar-benar bisa memanage gitu. Jangan flow aja, karena penelitian itu kan pasti ada timeline-nya gitu kan. Jadi tidak mungkin kalian harus bisa memanage penelitian kalian dengan baik gitu. Dan
semangat aja sih pokoknya. Kalian jangan bosen-bosen kalau mau bikin karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Ya sering-sering aja bikin, karena nulis itu juga ngelatih skill buat di kampus, di luar kampus. Udah sih dari aku itu aja, singkat singkat aja. Oke, terima kasih Mbak Absiska atas pemaparannya, sangat menarik sekali, luar biasa, singkat tapi jelas banget ya. Jadi poin-poinnya tuh sangat mengena gitu ya. Memang ya itu tadi latar belakang itu merupakan apa ya, hal yang mengantarkan pembaca untuk membaca lebih lanjut penelitian kita kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk di sesi diskusi nih teman-teman, atau tanya jawab. Jadi tadi yang udah disampaikan panitia di room chat, silakan teman-teman tanya bisa open mic atau apa tulis di chat ya, dengan format dengan format yang ada di chat itu nama lengkap, prodi, departemen di KAP, dan pertanyaannya apa gitu. Mumpung di sini ada ahlinya, iya, ada Mbak Absiska yang sudah sangat ini banget lah pokoknya tentang menulis tentang penelitian tuh udah apa ya istilahnya udah jago banget lah kayak gitu. Oke, kepada teman-teman, ini kesempatan yang sangat bagus untuk bertanya, silahkan. Dari ini ada berapa peserta sih? Oke, sekitar 19 peserta ya. Ya mungkin 17 peserta. Oke, teman-teman yang mau tanya? Atau mungkin dari aku dulu deh Mbak. Aku ada pertanyaan nih, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi kira-kira apa sih Mbak bedanya luaran penelitian, manfaat penelitian sama tujuan penelitian? Kadang apa ya, ada miss atau ada bingung di situ gitu loh untuk membuat apa bedanya dari ketiganya. Jadi kalau dari aku pribadi, apakah ya kalau tujuan itu cuman dia bentuknya poin-poin kemudian menjawab dari rumusan masalah atau gimana, terus bedanya luaran sama manfaat itu apa mungkin yang spesifik kayak gitu. Terus yang kedua itu apa ya, kira-kira sebanyak apa sih Mbak kita bisa memasukkan opini di latar belakang, atau emang nggak boleh sama sekali kayak gitu? Mungkin prosentasenya atau gimana gitu kan, karena biasanya kan latar belakang itu juga selain kita melihat data-data, melihat banyak jurnal permasalahan dan sebagainya, mungkin ada sedikit opini dari kita dan tim kita untuk mengapa kemudian ini dibuat berdasarkan sudut pandang kita kayak gitu. Gitu sih Mbak. Oke, ini langsung aku jawab aja ya. Iya Mbak, boleh. Tadi apa tujuan, manfaat, sama Luaran ya? Ya. Oke, nah kalau manfaat itu tuh lebih luas daripada tujuan, gitu. Jadi gampangannya sih gitu. Tujuan penelitian itu kan kayak bener-bener detail gitu ya, dari penelitian kamu bener-bener fokus nih. Poin-poin apa aja sih yang ingin dicapai dari penelitian kamu. Nah kalau manfaat biasanya lebih general lagi. Misalkan nih, kan kalian misalkan mau meneliti tentang apa ya enaknya, yang gampang gitu. Misalkan mau bikin makanan, tapi juga bisa buat meningkatkan kayak gizi gitu. Nah, nanti di tujuan ya harus kayak lebih spesifik, kenapa sih gitu. Nah, kalau untuk manfaatnya mungkin bisa untuk lebih general gitu, untuk memberikan misalkan akses yang lebih mudah untuk orang-orang agar mendapatkan gizi yang baik dengan lebih praktis, dengan harga yang lebih murah, kayak sejenis itu. Jadi manfaat biasanya itu lebih general, tapi tujuan itu benar-benar spesifik dari penelitian kamu gitu. Nah kalau untuk luaran sendiri itu biasanya gini sih, kalau luaran kalau kamu itu sebenarnya neliti itu pengennya apa, misalkan kayak publikasi jurnal kah, atau mungkin untuk lebih ke situ sih biasanya luarannya itu nanti hasil yang kamu tulis akan ada dalam bentuk apa gitu. Misalkan kayak publikasi jurnal penelitian, atau mungkinkah untuk artikel, atau mungkinkah untuk ikut diterbitkan dalam buku apa, kayak gitu sih biasanya untuk luaran, manfaat, sama tujuan gitu.
Oke, Mbak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, Mbak, kira-kira apakah benar-benar kita tuh nggak bisa memasukkan sedikit opini kita atau ada beberapa persentase mungkin untuk opini kita di latar belakang selain data-data dan mungkin sitasi-sitasi yang lain ya gitu. Contoh opininya gimana ya kira-kira? Mungkin apa ya? Iya sebenarnya bukan opini juga sih Mbak ya, jatuhnya kayak berdasarkan publikasi ini yang ditulis pada tahun ini begini. Atau ya ini Mbak, apa ya, kita melihat suatu fenomena terus kemudian kita bahasakan untuk jadi latar belakang gitu. Jadi seperti di daerah Y yang mengalami penumpukan sampah organik nanana gitu. Itu tapi berdasarkan apa yang kita lihat gitu. Oh kemarin kita ngelihat di daerah ini sampahnya tuh banyak banget gitu. Nah kayak gitu-gitu gimana Mbak? Oke, jadi aku jawab ya. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu harus menghindari opini gitu. Sekalipun penelitian sosial itu nggak boleh beropini tanpa dasar gitu. Yang namanya opini kan nggak ada ini ya, nggak ada data pastinya, nggak ada data empirisnya, cuma berdasarkan kira-kira atau berdasarkan perasaan kayak gitu. Nah, contohnya tadi untuk di daerah mana kok kayak sampahnya banyak. Nah, sebisa mungkin kamu harus nyari data tuh terkait daerah itu. Misalkan nih kayak di daerah ini banyak sampah menurut data dari kementerian bla 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 sampah di sana mencapai sekian kilogram dan lain sebagainya gitu. Jadi hindari banget opini di dalam kepenulisan ilmiah itu karena nanti kayak kesannya ya apa ya kayak kurang meyakinkan gitu loh kalau isinya opini gitu. Jadi harus ada data yang kuat sih dan juga fakta-fakta di lapangan. Nggak harus didukung dengan angka, misalkan didukung dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya yang mungkin kan nggak semua penelitian itu bakalan menghasilkan angka gitu kan. Jadi harus ada ini sih, harus ada bukti yang kuat gitu. Atau mungkin berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di sana kualitas kesehatannya itu buruk gitu. Jadi kalau kualitas kesehatannya buruk nanti kan bisa dikaitkan dengan misalkan sampah kalau memang itu karena sampah gitu kan. Nah intinya kayak pintar-pintar aja dalam ini sih dalam menggabungkan fakta-fakta gitu. Karena nantinya itu adalah gabungan dari fakta dan data gitu. Jadi orang lebih yakin dengan penelitian kamu. Gitu. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya yang sangat sangat mengena gitu. Jadi ketika kita melihat suatu fenomena, jangan kemudian kita langsung bahasakan kita terus terbang, tapi kita coba cari dulu data-data yang mendukung untuk itu gitu ya Mbak. Oke. Nah, untuk teman-teman, apakah belum ada yang bertanya? Mari kita lihat kolom chat. Ya, ternyata belum ada yang bertanya. Oke. Oke, Jana, silahkan. Mungkin awalnya lebih ke curhat dulu sih Mbak. Yang aku alamin kan aku masih 2019 baru. Yang kadang aku itu ngerasa kebingungan tuh ketika aku udah membuat judul itu tuh pas lagi di latar belakang itu lebih kayak Sorry, suaranya kok nggak kedengeran ya di aku? Iya, mungkin Jana agak di ini lagi volumenya. tes. Kalau aku masuk nggak? Masuk. Coba aku ulangi ya. Jadi yang kadang aku suka kebablasan itu judulnya itu udah ada tapi pas lagi di latar belakang itu kayak bleber gitu loh Mbak. Jadi panjang. Nah, tapi sebenarnya yang ditulis di latar belakang itu juga udah menurutku udah sangat padat gitu. Apakah pernah mengalami seperti itu dan bagaimana solusinya? Soalnya masih masih baru jadi terima kasih. Oke, jadi tadi pertanyaannya terkait kalau saya nggak salah dengar ya, nggak salah nangkep juga judulnya ini udah apa ya istilahnya udah spesifik atau gimana kemudian mentok untuk menulis latar belakangnya gitu ya? Atau mungkin bisa dijelaskan lewat chat atau open mic lagi, Jana?
jadi gini loh Mbak, yang aku tanyakan itu kan kita judulnya udah padat. Nah setelah itu judulnya itu udah padat, di latar belakang itu kan menjelaskan pengantar judul. Nah tetapi itu lebih kayak bleber gitu loh Mbak, jadi lebih panjang. Padahal kayak saya tuh pernah membuat itu udah, menurut saya itu udah padat gitu. Tapi pas lagi dikoreksi sama dosen itu bilangnya terlalu luas. Nah itu bagaimana cara menangani kayak gitu? Oh iya 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 iya. I see. Oke, mungkin Mbak Absiska sudah bisa menangkap pertanyaannya dari Jana? Oke, tadi intinya biar nggak belebar itu gimana gitu nggak sih? Ya, Sebenarnya oke. gitu, bener kan ya? Oke, biar nggak belebar itu gimana? Itu akan lebih mudah ketika kamu menuliskan poin-poin dulu nih. Poin-poin dari tujuan dari penelitian kamu. Nah, terus juga kayak misalkan apa hal yang penting untuk disampaikan. Misalkan kayak ketika kamu punya, misalkan kayak apa ya, kamu meneliti tentang ya katakanlah tanaman gitu, tanaman untuk obat apa gitu. Nah, kamu harus bikin poin-poin dulu aja biar mudah. Apa sih sebenarnya hal-hal penting di dalam penelitian kamu yang mau kamu sampaikan ke orang gitu. Pasti bisa kok dipadatin lagi dengan cara dibikin poin-poin gitu. Dibikin poin-poin hal-hal apa yang penting, yang emang benar-benar penting, dan mana hal-hal yang digunakan untuk menguatkan poin-poin penting itu gitu. Jadi bisa dimulai dari bikin kerangka dulu gitu. Biasanya sih aku bikin kayak kerangka untuk kerangka pemikiran gitu sih. Jadi bermula dari poin-poin, misalkan kayak satu jelasin tentang kromium misalkan, terus dua jelasin tentang ini, gitu. Tiga jelasin tentang apa gitu. Nah nanti dari poin-poin kecil itu kamu bikinlah per kalimat terus kamu sambungin. Nah itu justru lebih bisa membuat kamu tuh menulisnya lebih apa ya, lebih lebih enak gitu. Karena udah ada poin-poin yang dijabarkan gitu. Dan kira-kira mana sih poin yang bisa dijadikan satu? Misalkan poin X sama poin Y kayaknya bisa nih digabung, ya udah nanti penjelasannya kamu gabung gitu. Intinya sebelum kamu benar-benar menulis, kalau memang kamu susah untuk mengendalikan penulisan itu, dibikin poin-poin dulu aja gitu. Itu sih dari aku. Kalau belum dicoba emang belum tahu sih ya. Ntar coba apa namanya dilatih untuk bikin poin-poin penting apa dan kira-kira mana yang menjadi pendukung dan kira-kira mana yang harus banyak disampaikan dan mana yang sedikit gitu. Oke, apakah sudah menjawab? Jana, intinya jangan lupa dibuat kerangkanya, poin-poin yang menguatkan apa, itu yang kemudian ditulis menjadi latar belakang. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak di kolom chat. Pertama dari Sahid Hanan Fauzi, Aquacultur Penelitian. Izin bertanya Mbak, di masa pandemi ini banyak diselenggarakan LKTI, namun kami terkendala dalam mencari problem. Nah, misalkan kami mengambil sumber permasalahan yang diambil dari media massa, seperti surat kabar, gimana ya Mbak? Setahun yang lalu saya mempresentasikan KTI kami, dan untuk menguatkan permasalahan kami mengambil opini atau dugaan sementara yang bersumber dari media massa, namun hasil wawancara langsung juga menunjukkan hasil yang sama. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Ya, sebenarnya boleh nggak sih ambil apa sumber masalah dari media massa gitu? Boleh banget sebenarnya. Kamu bisa ambil apa namanya sumber permasalahan dari manapun, bahkan dari isu-isu masyarakat itu juga bisa. Misalkan ini sebagai contoh, misalkan petani di daerah Bantul gitu, mereka kayak pakai misalkan pestisida apa yang sebenarnya belum teruji gitu, belum kayak pestisida alami misalkan, tapi itu tuh sebenarnya nggak teruji keefektifannya, tapi mereka kayak bilang ini tuh ampuh gini. Nah dari itu seperti itu juga sebenarnya bisa gitu. Kalian juga boleh mengambil dari media massa atau dari buku atau dari mana gitu. Jadi kalau untuk sumber permasalahan yang akan diangkat itu bisa dari mana aja sih gitu. Nanti tinggal gimana kamu menguatkan data-data
terhadap kenapa sih sebenarnya itu tuh penting untuk diangkat gitu. Kalau memang sumber permasalahan mah banyak banget sebenarnya, sangat luas. Tapi nanti yang tricky itu adalah ketika menyusun kata-kata gitu ya, kata-kata untuk bisa meyakinkan para pembaca bahwa itu tuh penting untuk diteliti gitu. Nah, untuk sumber-sumber itu yang untuk memperkuat data-data dan lain sebagainya itu harus ada gitu. Misalkan kayak ambil dari surat kabar nih, misalkan di Jakarta itu banyak begal atau apa misalnya kayak gitu. Dan kamu meneliti tentang begal misalkan kayak gitu. Boleh banget. Nah, nanti untuk memperkuat itu, kamu carilah data, misalkan tingkat kriminalitas di Jakarta itu gimana sih, terus kesejahteraannya di sana tuh gimana sih, gitu. Berdasarkan data-data misalkan dari dinas sosial lah, atau dari mana lah, gitu. Dari wawancara juga sebenarnya boleh, emang boleh banget dari wawancara, tapi nggak gimana ya, nggak boleh bener-bener dari wawancara itu doang terus kamu bikin tuh enggak. Jadi harus ada data-data penguat gitu. Kecuali kalau misalkan penelitian sosial ya, penelitian sosial itu agak beda. Misalkan kamu mau meneliti suku Badui, misalkan Badui dalam yang mereka itu benar-benar aksesnya tertutup dari dunia luar gitu. Nah, misalkan kamu bisa wawancara sama mereka, itu justru bagus banget loh gitu. Bisa berinteraksi, bercengkrama dengan mereka, itu bakalan jadi data yang bagus banget gitu. Beda kalau hanya wawancara dengan orang biasa gitu. Tapi memang semua penelitian itu harus ada data penguatnya gitu. Data yang bersumber dari sumber-sumber yang valid, nggak cuma literally bener-bener dari opini doang atau pure wawancara doang gitu. Harus ada intinya data penguat untuk menguatkan sumber masalah yang kamu ambil. Itu apakah menjawab apa malah bingung? Iya, bagaimana Hanan? Apakah sudah cukup menjawab? Sepertinya sudah cukup jelas sih bahwa tadi dijelaskan sumber masalah itu bisa dari mana aja kita ngambilnya, bisa dari media massa, isu-isu masyarakat, atau bahkan dari wawancara, atau dari kita baca jurnal, atau bahkan kita melihat sesuatu yang menurut kita itu apa sih gitu dengan perasaan-perasaan skeptis kita dan sebagainya kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih Mbak dari Raffi Muhammad dari Departemen Penelitian jurusannya agronomi. Bagaimana cara mencari atau membuat titik untuk memulai penelitian? Apa saja alat bantu untuk merencanakan penelitian yang Mbak pakai? Oke, itu Mbak pertanyaannya. Oke, ini siapa dulu? Titik untuk memulai penelitian. Nah, sebenarnya ini tuh luas banget ya. Setiap orang punya cara yang berbeda gitu. Jadi nggak mungkin jawaban setiap orang tuh bakalan sama. Nah, tapi yang aku rasakan bahwa ketertarikan kita akan suatu hal itu membuka peluang yang besar untuk kita melakukan penelitian. Misalkan nih, aku memang anak mikrobiologi, tapi aku sangat tertarik dengan bidang lingkungan gitu. Nah, dari situ pasti kan kayak karena kita suka sama sesuatu, pasti kita bakalan kayak ya belajar dengan senang hati tentang sesuatu itu. Ya istilahnya kayak kamu punya pacar, kamu sayang sama pacarmu, terus kamu PDKT-in dia lah, ngapain lah, bla 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 gitu. Nah, sama dengan hal yang kamu suka itu, gimana ya? Pokoknya intinya ketika aku nih suka tentang lingkungan, nah aku dukung diri aku dengan membaca tentang isu-isu lingkungan. Nah, baca terus juga misalkan ada mata kuliah tentang bla 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 yang berkaitan dengan lingkungan dan mengharuskan aku untuk membaca. Nah, dari baca-baca itu pasti banyak banget hal baru, wawasan baru yang akan kamu dapat gitu. Jadi itu sih lebih gampangnya. Kalau pengen bener-bener gampang, ini aja, coba lihat dari hal yang bener-bener kamu sukai dulu, kamu cari tahu banyak hal tentang itu, atau mungkin buka ini loh, buka situs-situs kayak misalkan Science Daily, itu banyak banget kayak artikel-artikel ilmiah yang terbaru dari peneliti di seluruh dunia yang bisa kamu kayak istilahnya bisa kamu jadikan sebagai ide juga gitu. Atau mungkin dengan sering-sering buka PubMed,
atau mungkin sains direct segala macam, karena kan di UGM udah gratis gitu kan, bisa akses sepuasnya gitu. Kamu sering-sering aja baca gitu, nanti pasti akan ada topik yang bikin kamu tuh tertarik gitu, kayak ih ini apa sih, nanti kamu bisa lebih mendalami itu. Nah itu kalau dari hal yang kamu suka, atau mungkin bisa juga dengan bergaul dengan orang-orang yang memang suka untuk berdiskusi gitu. Karena menurut aku diskusi dengan orang lain itu justru bisa membuka wawasan kita, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda kan. Misalnya dengan kalian di KAB nih, kalian kan pasti ya udah gabung di KAB pasti suka meneliti atau lagi belajar untuk meneliti. Nah lingkungan itu kan udah membentuk kalian menjadi seseorang yang memang jiwanya untuk meneliti gitu. Nah bisa tuh dibanyakin diskusi dengan teman-teman, dengan dosen, atau mungkin bisa dari mata kuliah. Ini sedikit cerita aku sih. Jadi yang waktu aku Fitmas itu, idenya tuh dari mana sih? Itu tuh dari kuliah. Nah, itu jadi waktu itu aku bikin, awalnya pengen bikin IPAL gitu. Karena aku tertarik dengan mata kuliah mikrobiologi air, tentang pengolahan air gitu, kayak wah seru nih kayaknya kalau misalkan bisa bikin IPAL dengan versiku sendiri, dengan misalkan memadukan fitur remediasi lah, atau memadukan dengan teknik-teknik apa gitu. Terus ya udah, nanti ketika kita tertarik, kita bakalan cari tahu lebih dalam, terus oh ternyata tuh IPAL di luar negeri tuh punya teknologi yang seperti ini loh, oh ternyata kayak gitu ya, oh ternyata ada yang menggunakan mencampurkan mikroorganisme misalkan, kayak gitu-gitu. Jadi dengan kalian curious itu apa, rasa keingintahuannya tinggi, pasti bakalan dapet kok gitu. Kalau alat bantu sih nggak ada sih, aku nggak ada alat bantu untuk merencanakan penelitian sih. Biasanya aku kayak asalkan suka gitu, atau misalkan ada hal yang menarik menurut aku gitu, kayak tiba-tiba dosen ngomong apa gitu, oh, di Jepang tuh gini 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 loh gitu kan, terus aku tertarik tuh, dan nanti aku cari tahu gitu, cari tahu tentang hal itu, terus cari tahu potensi dari hal itu tuh apa yang bisa digali atau apa yang bisa diimprove gitu. Itu sih dari aku. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Raffi? Oke, semoga sudah menjawab ya, Raffi ya. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Agus Baskoro. Dianya mau open mic nih. Silakan, Agus. Oh ya, selamat malam teman-teman. Mbak Atika mau nanya Mbak. Oh ya, dulu Mbak Atika tuh PKM GFK bukan ya? Yang buat video gitu kan? Iya, GT sama GFK. Buat video gitu kan ya? Iya. Nah, mau nanya Mbak, kalau misalkan latar belakang di video itu sekiranya bagusnya tuh proporsinya berapa menitan atau gimana ya Mbak? Misalkan 5 menit, nah itu latar belakangnya berapa menit, kan juga latar belakang tuh juga nentuin isinya atau Mbak, sama juga apa, biar katanya kan kalau latar belakangnya bagus jadi menarik gitu kan ya. Nah sama itu. Oke, jadi proporsi latar belakang kalau untuk di PKM GFK gitu. Nah kalau di tahun aku PKM GFK tuh maksimal 10 menit durasi video. Aku nggak tahu sih sekarang berapa, karena panduannya kan baru ya, dan sekarang ada banyak buku gitu. Aku nggak ngikutin lagi sih. Nah, tapi kalau menurut aku nih, ketika kemarin aku ikutan PKM BFK kan di setelin semua tuh video yang 20 besar nasional itu. Waktu itu video panjang sih, lumayan panjang gitu, kayak 8 menit, dan menurut aku itu kepanjangan. Karena kenapa aku bisa lama, karena jelasin kayak sistem kerja si gedungnya itu gitu loh, karena itu juga nggak bisa singkat. Nah tapi menurutku gimana ya, 8 menit itu terlalu lama. Jadi kalau bisa sih durasi video mungkin sekitar 5-6 menit aja. Nah nanti latar belakang itu cukup di awal aja, mungkin 3 menitan itu tuh udah kayak maksimal gitu. 2 menit atau 3 menit gitu, itu tuh udah cukup menyampaikan. Ya tergantung ya ini sama penelitiannya itu gimana, tapi menurut aku kayak 2 menit itu tuh 2 menit awal udah bisa menyampaikan latar belakang dengan cukup gitu, atau mungkin 2-3 menitan gitu lah. Gitu sih kalau menurut aku, tergantung juga sih sama penelitian kamu gimana, disesuaikan aja, pokoknya jangan terlalu lama banget gitu.
Walah. Oke Mbak, makasih. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak di kolom chat dari analis kita, Departemen di KAB-nya Penelitian, prodinya Agronomi. Mbak, adakah tips and trick apabila kita sudah mulai stuck dengan poin-poin yang sudah disampaikan? Gitu, Mbak. Ini maksudnya stuck dengan poin-poin yang disampaikan itu gimana ya? Mungkin bisa langsung open mic aja. Ya, mungkin kita mau open mic untuk menjelaskan lebih lanjut kita. Mungkin yang udah disampaikan, udah dituliskan dalam latar belakang mungkin, Mbak. Ya, gimana Ita? Malam. Suaranya masuk nggak ya, Mbak? Masuk, masuk. Maksudnya gini, kalau kan tadi kita udah nulis poin-poin tuh, biar nggak ngelantur kan, seperti yang Mbak Apsiska bilang. Terus mungkin ada yang belum apa ya? Ada yang belum masuk gitu, tapi tuh kita udah bingung dulu gitu loh Mbak, mau nambahin apa lagi? Udah bingung mau nambahin apa lagi itu maksudnya biar latar belakangnya banyak atau gimana nih konteksnya? Enggak, yang di poin-poinnya itu kan tadi udah dibuat poin-poin, tapi mungkin yang di poin-poinnya itu kita tuh ngerasa masih kurang, tapi bingung ngelanjutinnya gitu Mbak. Oke, aku jawab ya. Nah, Makasih, kalau menurut aku sih pastikan 5W1H itu terjawab. 5W1H dari penelitian kamu itu harus terjawab dulu dari latar belakang kamu gitu. Nah, kalau misalkan stuck gimana? Benar-benar stuck, pertama kamu harus banyakin baca dan pahami lagi penelitianmu. Kamu kayak apa ya? Recall, nginget lagi penelitian kamu tuh gimana dan benar-benar matengin apakah yang kamu lakukan itu emang udah cukup atau mungkin ada komponen yang kurang atau gimana. Nah, terus yang kedua yang menurut aku itu sangat membantu juga, kamu bukan konsul sih, kayak ngobrol aja gitu ke teman kamu atau ke dosen. Kalau ke dosen mungkin agak susah ya, mungkin ke teman kamu dulu nih, kamu minta mereka untuk baca. Atau mungkin ke kakak tingkat kamu di KAB yang lebih senior gitu, yang udah pernah ikut lomba atau gimana, kamu mintalah mereka untuk baca dan kira-kira apa ya yang kurang gitu. Nah, biasanya dengan diskusi sama orang lain, itu nanti bakalan ketahuan gitu loh, kayak, oh iya ya ternyata tuh kurang ini gitu. Dan itu memang benar-benar aku rasakan ketika bikin udah stuck gitu, bikin sendiri udah stuck, itu biasanya nanti aku kayak minta teman aku untuk baca lagi gitu, atau kira-kira tanya ke teman-teman yang lain, gimana ya kira-kira kalau kayak gini tuh udah jelas belum, kamu bisa mudeng nggak sama apa yang mau aku sampaikan, kayak gitu-gitu sih. Dan ini latar belakang yang baik dan karya tulis yang baik pokoknya ya adalah yang bisa diterima oleh semua orang gitu. Yang bisa dipahami oleh semua orang termasuk orang awam sekalipun, karena berarti ketika kamu sudah bisa mendeliver sesuatu yang sangat spesifik di jurusan kamu ke orang lain, itu kan berarti kamu udah kayak mengkomunikasikannya dengan baik. Itu sih, jadi intinya komunikasi, terus juga banyakin baca-baca lagi. Nggak usah gengsi kalau misalkan mau tanya-tanya sama teman-teman kamu di KAB, nggak usah ngerasa sungkan karena justru atmosfer itu tuh udah bagus gitu, karena kamu berada di antara orang-orang yang ya sama-sama suka penelitian kayak gitu sih. Oke, apakah sudah menjawab Ita dari pertanyaannya? Oke, udah. Sip, mungkin ada teman-teman lain nih yang mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Manfaatkan waktunya teman-teman untuk bertanya kayak gitu. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Mbak dari saya. Tadi setelah mendengar pertanyaan dari Agus gitu, saya jadi kepikiran gimana kalau latar belakang di esai, Mbak. Mungkin Mbak Apsiska pernah punya pengalaman nulis esai, kemudian di sana kan pasti dijelaskan dulu latar belakangnya. Nah, itu kan harusnya kalau di esai itu kan sangat singkat ya Mbak latar belakangnya. Nah, atau hampir semuanya di esai itu latar belakang ya Mbak. Jadi bingung. Mungkin gimana Mbak Apsiska pernah punya pengalaman untuk esai, Mbak? Kalau esai sendiri aku belum maksudnya kayak untuk yang submit ke lomba-lomba gitu untuk esai enggak sih. Tapi kalau setahu aku karena esai itu singkat ya,
Kalau biasanya latar belakang itu kayak nggak mungkin sampai kayak berparagraf-paragraf gitu, paling cuma kayak paragraf awal-awal doang gitu sih. Tapi kalau untuk komposisinya gimana, aku juga kurang tahu karena kurang punya pengalaman di esai-esai gitu. Oke, oke, oke. Makasih, Mbak. Nah, ayo gimana nih teman-teman? Apakah udah jelas semua atau masih ada yang kepo-kepo nih sama bahasan kita pada kesempatan kali ini? Masih ada loh kita waktu untuk tanya jawab. Ayo dimanfaatkan. Tadi udah banyak banget, udah dibahas sama mbaknya dan udah sangat jelas banget juga sih latar belakang itu gimana. Kemudian cara memulainya gimana, menyusunnya itu harus seperti apa. Terus penelitian itu yang baik seperti apa, karya tulis yang baik seperti apa, udah pokoknya udah jelas banget. Oke, kita tunggu 3 menit ya. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup nih. Sampai 24.3 ya teman-teman. Nanti kalau nggak ada yang tanya, ya itu tadi kita tutup kelas online kita pada malam hari ini. Langsung yang ini aja, open mic aja kalau mau nanya. Oh ya, benar-benar. Ya teman-teman kalau tiba-tiba ada terinspirasi pertanyaan gitu kan, dari tadi mau bilang kok nggak jadi-jadi gitu. Ini saatnya teman-teman untuk speak up gitu. Silakan open mic-nya nggak apa-apa, boleh open videonya juga boleh. Sekalian kenalan sama Mbak Absiska gitu kan. Oke, ada pertanyaan nih dari Saitanan. Oke, mungkin bisa dituliskan di kolom chat karena kebetulan mic-nya rusak. Ditunggu ya, Nan ya, pertanyaannya ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Hana nih Mbak, mungkin ada apa ya sedikit-sedikit motivasi atau closing statement dari Mbak Absiska nih sebelum ditutup dan menjawab pertanyaan Hana nanti kalau dia udah selesai ngetik. Aku mau cerita aja sih. Nah, boleh Mbak cerita berbagi pengalaman. Jadi sebenarnya aku nggak pernah expect bisa nyampe ke PINAS, apalagi sampai dapet PINAS itu sama sekali aku nggak pernah expect. Nah, tapi emang dari SMA itu sering apa ya, kayak apply LKTI gitu-gitu, tapi malah pernah menang sih. Nah, tapi waktu udah kuliah itu kayak aku yakin bahwa suatu hari aku bisa istilahnya apa ya, kerja kerasku itu akan berbuah manis. Jadi tiap tahun itu dari kan aku angkatan 2015, berarti pembukaan PKM pertama itu kan 2016 ya kalau nggak salah. Untuk yang angkatan aku tuh apply, jadi setiap tahun aku selalu apply, pokoknya apply dan bahkan tiap tahun itu pasti lebih dari satu proposal gitu. Tapi sampai tahun keberapa ya, itu nggak pernah ada yang didanai, itu bahkan nggak sama sekali nggak didanai, terus kayak ya nggak pernah menang gitu lah intinya ya. Tapi aku tetap apa ya, kayak keep it up aja gitu. Aku tetap nulis dan alhamdulillah itu berbuah manis gitu waktu aku KKN. Bahkan aku udah lupa kalau aku apply proposal itu gitu, karena kebetulan aku memang waktu itu nggak fokus ke proposal yang itu gitu. Aku ada fokus yang lain, tapi ternyata yang aku pengen banget untuk bisa didanai itu nggak didanai. Nah, tapi aku tetap kayak oke, nggak apa-apa, aku coba dan ternyata di tahun 2018 itu tuh baru dapat gitu, dan itu bisa langsung kayak nyampe timnas karena kan aku 05 bidang gitu, dan sampai timnas, dan ketika timnas pun aku nggak expect bakalan gimana gitu. Intinya lakuin aja yang terbaik dan jangan pernah nyerah gitu, karena kebetulan aku kan udah nggak pernah didanai itu dari tahun 2018, dari awal sampai tahun 2017 nggak didanai, 2018 timnas, dan itu juga sebenarnya aku pengen apply PKM 5 bidang juga tapi nggak didanai gitu. Tapi ternyata waktu
tahun pengajuan 2019, berarti itu penelitian tahun 2020, aku didanai juga gitu penelitian untuk TKMPE-nya, dan itu langsung gue judul gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang merasa bahwa kayak aku nulis tapi nggak pernah tuh ada menang apa atau jadi finalis pun, bahkan enggak gitu, jangan nyerah teman-teman, karena kalian nggak akan tahu di usaha keberapa kalian bakalan berhasil. Gitu sih intinya. Oke, mantap sekali nih motivasinya, benar-benar jangan pernah menyerah teman-teman, karena kalian nggak pernah tahu di usaha keberapa kalian akan berhasil gitu atau akan menang gitu. Nah, iya juga sih Mbak gitu. Cuman kalau sedikit cerita juga, kemarin-kemarin itu saya juga sempat apply tapi juga belum didanai, cuman hanya 2 kali, 2018 sekali, 2019 sekali, habis itu udah nggak pernah apply lagi kayak karena ya mungkin kurang bisa berkoordinasi dengan tim dan sebagainya. Nah itu banyak lah, nanti kalau misalkan kita ada kesempatan untuk berdiskusi khusus untuk PKM, nanti kita bisa undang Mbak Apsiska lagi ya Mbak ya. Oke, siap-siap. Nah ini pertanyaan terakhir dari Sahid Hanan. Oke, nah izin bertanya Mbak, proporsi data yang dicantumkan di latar belakang seberapa besar ya, sama berapa jumlah standar jumlah paragraf di latar belakang dan runtutan pembahasan topik di latar belakang dari paragraf awal sampai akhir, gimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, kalau menurut aku sih nggak pernah hitung ya proporsi data yang dicantumkan itu berapa. Tapi kayak ya udah sih, misalkan kayak nih, misalkan aku ngebahas tentang apa masalah limbah di perkotaan. Nah, ketika aku sudah mencari data tentang itu, permasalahan limbah itu, bagaimana bahayanya, kemudian juga karena waktu itu aku kaitkan dengan kepadatan penduduk, ya pasti aku harus tahu data tentang kepadatan penduduk gitu kan. Nah, itu di poin-poin aja, dipilih kira-kira mana sih yang memang harus ada datanya, mana yang memang itu untuk mendukung saja gitu. Tapi aku nggak pernah ini sih, nggak pernah kayak ngeproporsiin datanya gitu, seberapa persen gitu, mungkin sekitar ya itu, tapi nggak nyampe 50% juga sih. Gitu, soalnya kan nggak lucu juga kalau dalam latar belakang semuanya itu tentang data, ngebahas data semua tuh juga nggak bagus, karena kan kurang apa ya, kayak terlalu kaku gitu. Jadi data itu juga harus ada, tapi juga nggak usah bener-bener kebanyakan juga, nanti kesannya malah kayak menggiring apa ya, kayak bisa gimana, kadang kayak terlalu politis gitu loh, kadang ada bahasa-bahasa seperti itu, kayak dikatain ini latar belakangmu terlalu politis gitu. Jadi secukupnya aja, tapi untuk proporsi mungkin sekitar ya 30-40 kali ya. Aku nggak pernah ini sih, nggak pernah kira-kira cuma segitu doang sih. Kalau untuk jumlah standar, jumlah paragraf itu nggak ada sih, tapi biasanya kalau bisa sih latar belakang 1-2 halaman itu udah cukup. Bahkan waktu aku skripsian sama dosenku tuh nggak boleh lebih dari 1 halaman gitu. Kalau misalkan dengan 1 halaman udah tersampaikan gitu, untuk latar belakangnya aja gitu, ya udah 1 halaman aja udah cukup. Kalau memang perlu hal-hal lain, ya 1-2 halaman menurut itu udah kayak maksimal gitu. Terus runtutan pembahasan topik di latar belakang, itu kalau aku biasanya dari umum ke khusus sih, itu bukan ya maksudnya. Misalkan kamu bahas ini dulu nih, membahas tentang yang paling general dulu. Misalkan tadi ya, membahas tentang misalkan padi, mau bikin pupuk padi gitu. Nah, sebenarnya yang kamu fokusin pupuknya apa padinya kayak gitu. Misalkan kamu berfokus pada pupuknya, berarti ya udah bahas dulu pupuknya kayak gitu, yang lebih general dulu. Terus memang yang gimana ya, ininya kayak dari yang general yang emang penting untuk dibahas, jangan yang general tapi nggak begitu penting gitu. Itu nanti dibahas mengerucut menuju ke fokus dari penelitian kamu itu tuh apa, sehingga nanti ketika membaca itu mereka tuh langsung tahu, oh maksudnya tuh gini gitu. Tapi aku sebenarnya kurang nangkep sih runtutan pembahasan topik gitu, maksudnya gimana ya, kayak gitu bukan ya? Iya, mungkin Hanan bisa menjelaskan. Oh ya, tapi mic-nya rusak ya. Mungkin mau ditulis itu maksudnya urutan pembahasan tuh seperti apa gitu, biar nanti Mbak Siska bisa menjelaskan lebih baik lagi. Mungkin jawabannya bisa sesuai apa yang Hanan inginkan. Atau mungkin sudah menjawab Hanan? Nah, ini kita lihat di kolom chat.
Mungkin Hanan sedang mengetik. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini jangan lupa untuk presensi ya teman-teman. Linknya sudah di-share oleh panitia di room chat. Silahkan kita kasih waktu 1-2 menit teman-teman untuk absen. Dimulai dari sekarang. Ini aku sedikit nambah juga nih. Mungkin yang dimaksud sana gini kali ya. Apa dulu yang dibahas pertama kali gitu kan ya. Kalau aku menyarankan dari objeknya dulu sih, objek yang diteliti itu apa. Nanti baru bisa bahas yang lain-lain gitu. Jadi ketika orang membaca di awal langsung nangkep gitu loh kayak, oh maksudnya itu gini. Kemudian juga bisa ditambahkan, ini misalkan kayak mau bikin improvement, misalkan improvement suatu hal, itu bisa ditambahin tuh kelemahannya apa aja, kelebihannya apa aja gitu bisa. Disesuaikan aja sama tipe penelitiannya. Tapi memang kelemahan dan kelebihan itu biasanya bisa sih dicantumkan untuk di latar belakang agar bisa memperkuat mana sih sebenarnya memang perlu diimprove kayak gitu. Itu bukannya maksudnya. Oke, tapi semoga sudah menjawab sih Mbak dari pertanyaannya si Hanan, karena dia juga belum respon di kolom chat atau sedang mengetik kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan setelah forum ini ya Mbak. Ya, betul sekali. Nanti mungkin pertanyaan lain di forum luar. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman semoga udah absen ya, jangan lupa absen. Karena ini juga kita sudah di penghujung acara ya, tidak terasa. Perbincangan yang sangat menarik ini ternyata terasa singkat ya teman-teman. Nah, karena saya sendiri sangat menikmati gitu. Apa yang disampaikan Mbak Apsiska sangat jelas dan memang benar-benar poin-poinnya gitu. Ya memang seperti itu gitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, bahwa latar belakang itu adalah sebagai pintu untuk mengantarkan pembaca kepada penelitian kamu dan pembahasan-pembahasan di karya tulis kamu. Kemudian menyusun latar belakang itu pertama diawali dengan memahami penelitian kalian, kemudian banyak membaca, karena dengan banyak membaca kita jadi tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang perlu dimasukkan dan apa yang tidak perlu dimasukkan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap skeptis dan kritis. Selain ada latar belakang, tadi juga dijelaskan keseluruhan dari bab 1 itu apa aja dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang muncul dari topik penelitian dan untuk menentukan jenis data. Itu fungsinya. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan keduanya harus sejalan. Nah, selain itu ada urgensi penelitian, manfaat penelitian, dan tadi bahkan ada luaran penelitian. Seperti itu. Nah, baiknya dalam latar belakang teman-teman hindari opini. Jadi, ketika teman-teman ingin beropini, gitu, maka teman-teman harus mencari data dari opini teman-teman supaya dalam latar belakang itu lebih bagus gitu. Jadi hindari opini dalam latar belakang, sebisa mungkin dicari datanya. Nah, supaya latar belakang kita nggak terlalu panjang, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menulis poin-poin atau membuat kerangkanya. Kemudian ada, kalau kita ingin mencari sumber masalah untuk penelitian, ada banyak caranya teman-teman. Ada dari media massa, kemudian kita bisa mendengarkan isu-isu masyarakat, kemudian mungkin dengan baca atau melihat fenomena-fenomena sekitar gitu. Dan untuk memulai penelitian, teman-teman bisa membaca, dan yang paling mudah adalah melihat lihat apa yang kamu sukai, dan kemudian pelajari serta dalami, pahami apa yang kamu sukai, atau itu tadi mengembangkan, kalau menurut saya dari diskusi ini, mengembangkan sikap kritis dan skeptis teman-teman. Itu bisa menjadi titik teman-teman untuk memulai penelitiannya seperti apa dan bagaimana menyusun latar belakang. Dan di latar belakang juga dipastikan seharusnya latar belakang bisa menjawab 5W 1H seperti itu. Dan tadi ada beberapa motivasi dari Mbak Apsiska ya. Jangan menyerah karena kalian tidak pernah tahu di usaha keberapa kalian akan berhasil. Dan karya tulis yang baik itu merupakan karya tulis yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi harapannya jika ada istilah-istilah asing, silakan dijelaskan lebih lanjut, tapi yang singkat, padat, dan jelas ya gitu. Karena semakin
sedikit semakin bagus kayak gitu. Oke. Itu hasil dari diskusi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman menangkap dan memahami ilmu yang telah diberikan oleh Mbak Apsiska. Sekali lagi juga terima kasih banyak kepada Mbak Apsiska yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua di tengah kesibukan Mbak pada malam hari ini. Semoga Mbak sukses terus, sehat selalu, dan jika nanti kita mau ada bahas tentang PKM nih, semoga nanti kita bisa mengundang Mbak Apsiska lagi seperti itu. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja seperti itu. Dari saya pribadi dan saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan baik dari perkataan maupun tindakan maupun apapun yang terjadi pada webinar kali ini yang tidak berkenan di teman-teman peserta atau Mbak Apsiska. Semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan begitu. Akhir kata dari saya, karena tadi dibuka dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska, Mbak Yuni, dan semuanya. Semoga bermanfaat ya. Aku izin live ya. Oke, Mbak. See you. Kayak kelihatan saya. Nggak mau.